berusaha begini untuk nutupin colokan. Hello, selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Sore hari ini saya punya seorang teman lama yaitu Cynthia Lamusu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak deh sama Cynthia, karena menurut aku Cynthia ini luar biasa ya perjuangan hidupnya bersama dengan Surya dan bagaimana dia memaknai anugerah. I think in seasons of kesulitan, apalagi di sekarang ini lagi pandemi, kita harus selalu mengingat anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa sih definisinya anugerah? Anugerah adalah sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi Tuhan tetap memberikan. Nah, itu dia. That's when the true kerendahan hati atau humility itu dimulai ya. Kalau kerendahan hati dimulai dari diri kita sendiri, menurut saya sih agak susah bertahan lama ya. Hai semuanya, selamat sore. Sore hari ini jangan kemana-mana karena nanti akan ada giveaway. Giveaway-nya tuh nggak bentuk undian seperti biasanya, namun giveaway-nya itu akan berbentuk, tunggu sebentar, dari teman-teman di Russell Hobbs, At the Heart of Your Home. Dan hari ini giveaway-nya itu berbentuk ini nih. Let me just show you ya. Tuh, slow cooker 6 liter tuh, keren gak tuh? Kenapa ya kok bentuknya oval? Karena coba diangkat. Jadi kalau Ngana mau masak-masak, Ngana pe iga-iga atau apalah ya itu, saya sih nggak pernah masak itu ya. Saya nanti I'll give you like my own recipe. Itu maksudnya biar muat gitu maksudnya. Slow cooker itu juga dalam beberapa pendekatan kesehatan itu lebih sehat karena dia melepaskan nutrisinya pelan-pelan begitu. Oke, jadi sebelum kita tersambung dengan Cynthia Lamusu, saya mau panggil suami saya dulu. Pak cobalah kita sesuai dengan video IGTV tadi yang saya lancarkan tadi pagi. Sudah cuci piring, Pak? Kita apakan apanya itu? Ramai kali penontonmu. Lumayan lah ya. Jadi jangan kemana-mana karena aku akan kasih giveaway-nya nggak dalam bentuk undian seperti biasanya, namun I will ask you a question, nanti harus dijawab dan jawaban yang tertepat menurut Cynthia dan saya itu yang akan mendapatkan hadiah. Oke? Alright. Go. Ini mau nyanyi lagu lama ya? Ya, lagu sini. Ya, gedein lagi deh. Ya, terus aja terus. Kamu bisa agak masuk. Ini kabelnya terus. Kenapa? Ini kabelnya menyerang senarnya, jadi nggak bunyi. Ya. Oke. Hebat nih kalau konser. Geser dikit. Ke? Sini biar mukanya ketok ya. Lebih pelan ya. Berjalan sendirian, ada aku turut menuntun jalan. Saat timun serang, kesepian aku datang. Redam aja yang lakukan tantangan.
That's where I'll be. Suara drummu menggelora. Karena udah lama nggak main, terus Iya. kayaknya tantangan hidup semakin dahsyat semakin hari, jadi kayaknya lagu ini pas ya untuk mengingatkan kalau badai itu tidak dapat dihindari. Kita udah di tengah pandemi udah berapa lama ini? But it can be survived. Gitu deh ceritanya. Bahasa Inggrismu Lumayan ya? lumayan. Coba kamu. Tunggu ini Cynthia udah datang. Coba dipanggil udah dulu. nunggu dari tadi. Ini aku deketin ya. Oke. Tunggu. Tapi nanti mukamu hilang. Nggak apa-apa. Oke. Cynthia. Cynthia. Ih, kalian keren banget sih. Bisa aja keritingan rambut. Aduh. Iya dong. Ini udah dikurangin Mas Pongki. Sama, gua juga. Tadinya tuh megar banget. Cuma setiap kita IG live itu, Surya tuh selalu kemakan rambutku. Woi. Jadi setiap kali dulu juga, Pak. mulai nyanyi gue tuh gitu. Pokoknya nyanyi. Gue ada lagu nih. Apa? Oh iya, nggak denger. Kasih mulut. Ya ulang. Sampai kasih ke mulut. Lagunya gimana lagunya? Tunggu, dengar suara kita nggak sih? Enggak, dengar deh tadi belum pakai earphone maksudnya. Oh. Oke, coba. Sekarang aman. udah. Sekarang aman. Oke, lagunya gimana tadi? Lagunya gimana? Tataplah mata ini, lihatlah. Akan kita cover nih, ntar kita bikin caranya gimana. Asik. Izin sama penciptanya. Aku harus cek dulu audio. Selamat datang di Sofi Nafi Talks, Surya dan Cynthia. Nanti kita akan Hai teman-teman Sofi Nafi Talks. Sofi Nafi Talks. Selamat menikmati Sofi Nafi Talks. Saya harus ngurus audio dulu sebentar ya. Iya. Oh benar. begitu. Sama, gue juga harus cabut, Sob. Kenapa? Gue harus cabut. Gue juga harus cabut karena ada meeting. Iya, ini Iya, ini udah mau pakai jalan. tas. Oke, selamat syuting. Surya, thank you banget. Kita ketemu di jalan deh kalau gitu. Meeting bukan syuting. Oh, sama-sama ke kelurahan yuk. Yuk. Masih Igo. Ada Susi Quattro. Dah. Susi Quattro namanya dia. Iya. Oh, cerita cinta ya? Gagal giling Cinta. di tengah yang panas, syuting di depan. Kita ditinggalkan cowok-cowok, jadi cewek-cewek aja nih ya. Kan memang harus selalu mengamankan kehidupan kita ya toh. Iya, betul. Udah ya. Udah. Udah ya. Nyari. Apa lagi gue? Nyari apa lagi? Apa? Kunci mobil? Bukan. Oh, di laci. Nyari itu apa? Plester luka. Hah? Kenapa dia kok nyari plester luka? Itu kemarin kan sosok kan dia setiap weekend tuh latihan pernapasan gitu kan. Terus kemarin tiba-tiba action, mata-matahin besi. Mata-matahin besi gitu. Terus yang tangan sebelah kiri kurang hati-hati jadi luka. Yang kanan sukses pakai tangan kanan, begitu tangan kirinya kepleset masih ya dikit latihan itu? luka. Masih Ini banyak yang bilang iya suara aku kecil banget. Oh ya. Kedengeran nggak nih sekarang? Enggak, aku dengernya jelas ya. Iya, tapi kayaknya teman-teman dengernya nggak jelas. Nah, kalau sekarang gimana? Aku udah ganti
kayaknya ada masalah dengan audioku hari ini. Makanya emang Pongki tuh tugasnya begitu-begitu tuh, Tia. Buat gitu. ngecek-ngecek yang gitu, langsung lari, ngambil apa gitu. Kalau nggak riwa deh. Ya. Enak ada yang ngurusin kita sendiri jadi kalau Ntar tunggu kemarin anak gua lo cerita. gedean dikit. Tunggu iya, anak iya, lo bener, gedean bener, bener. dikit, nanti bisa disuruh-suruh. Oke, udah ganti headphone, oke katanya. Oke, Cynthia. Iya, Sofita. Jadi teman-teman aku tuh manggil dia tuh untuk menghemat waktu ya gitu. Jadi Ya. Sofita. Ya Sofi. Sofita kata dia. Dari dulu dia kalau manggil aku begitu. Cynthia Lamusu ini ya teman-teman ya adalah salah seorang teman saya yang menurut saya berdua dengan suaminya. Jadi saya mengenal mereka berdua itu dalam kurun waktu yang berbeda. Sama suaminya juga main, dulu kita main sinetron bareng. Kalau sama Cynthia ketemunya dari panggung ke panggung dulu ya. Panggung ke Selalu di panggung. Dulu backstage. zaman Tante Sofi masih eksis. Di Jakarta ya, belum pindah waktu Di itu Jakarta. Dan itu tuh kalau nggak salah kita malah kenalnya justru sebelum lu di Bitri sebenarnya. Coba gue nggak kebetulan gue tuh nggak begitu ingat sih Tia di mana persisnya tapi Kayaknya ya. Iya, Tapi yang karena- kita intens yang pas gue udah di Bitri. Yes, Secara karena kan gue kalau ingat ketemu banget. di backstage sama 3 cewek, terus ketemu ngobrol. kan sama MC-nya, ya udahlah ngobrol sebelum dipanggil ke panggung tuh pasti kita ngobrol heboh di backstage. Ini zaman-zaman ini kayaknya nih. Gue nggak ngerti. Ini zaman apa nih lo? Ini zaman lo apa nih Tia? Ini foto apa sih maksudnya? Antara mau pencak silat tapi terlalu sok cantik ya. Ini nih cover kalau nggak salah salah satu tabloid. Hah? Ini tapi waktu pas gue baru belum lama gabung sama Ebitri dulu. Oke. Jadi Ya. ini tahun 2000 ya kalau nggak salah nih 2000 apa 2001. Apa mau itu kali ya? Pas mau cover pas launching album Auraku. Kayaknya ya. Gue ya Lagi promo-promo lah. Gue inget kita kenal itu udah jauh sebelum lo masuk ke Bitri. Kenapa? Karena gue inget waktu lo baru mau masuk, kita sempat ketemu di sebuah backstage apa di Indosiar kalau nggak salah. Terus lo bilang, kayaknya gue mau direkrut deh. Kayaknya gue bakal masuk. Waktu itu masih Bitri ya. Menurut lo gimana gitu? Gue inget kok ada percakapan itu. And then after that blur, gue lupa. Inget gue tuh. Ya. Dulu kan lu memang kan sama Surya kan, pasti berarti lu salah satu artis Indosiar. Nah, gue tuh dulu sempet jadi host acara Indosiar tuh Tembang Persada. Apa jangan-jangan di situ ya? Benar. Kayaknya itu deh. Gue lupa Jadi inget itu, jadi either that atau di panggung mana. Kayaknya ya. Pokoknya di dulu tuh sempat jadi host acara itu. Jadi acara apa sih? Dulu kan ada lagu-lagu daerah gitu loh. Tembang Persada. Ingat. Itu bener, syutingnya itu jauh sebelum gua masuk Ebitri, bener. Ya, ini lebih jauh lagi, Mu. Kelo di sini kayak Tatiana. Anak gue ya, Bu. Iya, ini mirip banget loh. Gawat ya kemiripannya. Anak gue di dalam. Tapi ya, gue mau Tidak nanya dulu, diragukan. ini zaman dulu ya, ini berdua waktu mereka akhirnya ketahuan oleh media dan masyarakat ya, yaitu kami-kami ini, yaitu masyarakat biasa, apalah kami ya kan. Wow, ternyata pacaran gitu ya. Gue waktu awal-awal tahu tuh ya, gue seneng banget. Gue yang gini, aduh Surya, ya ampun, ini ketemu yang pas dan akhirnya nikah gitu. And I'm so happy gitu ya. Namun ada satu hal yang Ayah udah belum nemu plasternya udah. Namun ada satu hal yang menurut gue bagi beberapa orang yang mungkin antara sadar nggak sadar kurang harus mungkin lo harus ceritain ulang ya ketika lo menikah itu 8 tahun ya menunggu akhirnya hadirnya anak. Benar? 8 tahun. Persis 8 tahun. Pernah nggak sih terbersit di dalam di dalam pikiran kalian berdua bahwa this is going to be our battle nih, atau nggak terbayang, terus nggak taunya 8 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, pernah nggak lo ngebayang ternyata ini kejadian sama kita ya? Sejujurnya sih nggak pernah kebayang, Sof, karena kan gue sama Surya tuh kebetulan memang kita tuh di keluarga tipenya tuh yang deket sama ponakan, seneng sama anak kecil, kayak gitu-gitu. Jadi begitu menikah itu, kan ada ya orang kan kayak pengen
nanti dulu deh, kita nunda, gitu kan. Nah, gue tuh sama Ya. Surya enggak, gitu. Itu pertama. Kedua kan usianya kan pas menikah juga sudah matang-matang pohon ya, Matang puun ya, dikit matang lagi puun. jatuh buahnya. Ember. Nah, gue kan pas nikah 30 tahun. Ya. Surya juga sudah 33 waktu itu. Ya. Dan ya sudah kesempatan yang kedua kan, Ya. gitu. Jadi memang untuk buah hati ini, anak ini kita sebenarnya tidak pernah menunda, gitu. Tapi sempat bukan cuek. Jadi sebelum nikah kita periksa, alhamdulillah semuanya tidak ada masalah. Fine. Kita ada kan pemeriksaan sebelum menikah tuh paketnya kan gitu ya, tes darah dan segala macam yang lengkap untuk sebelum nikah itu kita lakuin, alhamdulillah tidak ada masalah. Nah setelah setahun gak hamil barulah kita tuh intens ke dokter kandungan, ceritanya program gitu. Udah terus 1 tahun terlena lagi, sibuk pekerjaan masing-masing. Tahun ketiga baru tuh mulai sensi. resah dan gelisah, sensi, betul. Oke. Jadi setiap ditanya orang, oh iya, Mulai senyum sebel sih, ya? senyum. Tapi di balik itu, Surya sangat-sangat dia udah mengerti banget deh masa-masa itu dari yang 3 tahun pernikahan sampai di 7 tahun ya sebelum akhirnya kita berhasil. Ya. Jadi gue tuh yang moodnya tuh ya itulah dari yang sensinya banget, kemudian mulai turun, sedang sampai akhirnya yang kita tuh udah sampai titik yang pasrah. Ya udah, kalau sampai memang Tuhan mengatur untuk kita cuma menikmati hidup berdua saja, kita akan syukuri dan nikmatin itu. Malah Surya tuh, gue inget banget kata-kata dia ya, yang aku tuh bersyukur Allah tuh ngirim kamu buat aku. Jadi kalau memang pun Allah nggak memberikan rezeki anak untuk kita, ya udah aku mau kita bareng-bareng menua bersama. Ada yang sempat Itu, nah, lu sempat justru nangis kata-kata nggak dia sih? Waktu orang-orang nangis nanya lah, lu lu tahu kan, itu. lu tahu kan itu cengeng. Orang nanya biasa aja baper, nah ini kadang-kadang tapi justru sikap Surya yang kayak seperti itu tuh, itu tadi dari yang 3 tahun yang mulai resah dan gelisah sampai akhirnya kita mulai program IVF itu tuh, ya itu tadi dia nemenin gue lah, yang dari nangisnya kadarnya banyak banget, sedang, dan akhirnya itu mulai santai dan pasrah. Pasrah, oke, mulai berserah lah. Tuhan kiranya mau kasih atau Tuhan punya rencana lain, lo lebih percaya pada dia ya. Itu waktu si IVF itu tahun keberapa pernikahan berarti waktu itu? Tahun 2016 ya. Tahun ke-7 ya, 6 ke-7. Startnya? Ya, jadi 2016, gue ingat banget 2015 akhir tuh ya, gue masih nyanyi sama Bitri, kita dapat job tahun baru di Solo. Itu ingat banget saat itu tuh nggak tahu, kayaknya happy banget ya mau nyambut si tahun 2016 ya. Tapi nggak feeling, benar-benar nggak feeling. Karena kan itu tadi, gue tuh udah sampai di titik, kita berdua tuh udah sampai titik yang pasrah banget gitu loh. Sampai gini, memang ada rencana sih, tahun depan coba yuk. Karena kan sebelum-sebelumnya kita udah coba inseminasi 2 kali tapi gagal. Gitu, jadi dan itu mahal coba ya, Tia? Oke. Tapi kan itu tadi, 8 tahun nunggu itu, kita sebenarnya udah punya tabungan buat anak. Oke. Segitu jadi dari awal, lamanya udah punya tabungan, sampai ada budget untuk dipakai inseminasi 2 kali, masih juga belum dikasih. Sakit nggak sih di inseminasi itu? Inseminasinya sih enggak.
Cuma sebelum di tengah-tengah, jadi dari inseminasi pertama yang gagal, kemudian mau coba kedua tuh gue sempat di HCG. Oke. Kepanjangannya apa itu. ya? Aku selalu Iya, lupa itu kalau tuh. istilah-istilah dokter. Iya, Itu iya, tuh iya. lumayan sakit. Itu lumayan Itu sakit, sakit tuh. walaupun yes, walaupun ada Itu bius kayak kan. ditiup gitu ya? Betul. Ya, oke. Itu. Jadi sempat ada ngalamin itu juga. Tapi kalau proses yang sakit-sakit, suntik-suntik apapun yang pada saat bayi tabung itu sih, itu udah paket yang memang gue siap untuk terima pada saat itu. Karena kan memang kita kan udah planning kan, si 2016 itu kita coba yuk, kan kita belum coba gitu kan. Terus balik lagi gitu ya, yang momen si tahun baru itu, gue ingat banget gitu, yuk gitu kan. Dan malam itu kebetulan sore juga pas ada nemenin, nggak tahu kenapa kayaknya happy banget nyambut si tahun 2016 ya pada saat itu. Ya itu mungkin karena Tuhan sedang mempersiapkan ya. Iya, sudah mempersiapkan. Iya, jadi kita mulai program tuh Maret akhir, kemudian mulai melaksanakan serangkaian prosesnya. Pokoknya ingat banget ulang tahun gue 12 April waktu itu tuh, itu saat-saat sebenarnya gue lagi dalam masa dalam proses kan. 14 April tuh gue lagi mau IT. IT tuh embryo transfer. Jadi tanggal 12 April pas lagi ngumpul sama keluarga, kita nggak bikin acara cuma sama tante, om. Terus tiba-tiba gue dapat WhatsApp dari susternya rumah sakit yang gue lagi jalanin program. Ibu, gitu ya. Kalimatnya tuh, alhamdulillah berhasil. Karena itu kan proses kita habis OPU tuh ovum pick up. Ya. Terus kemudian disatukan di laboratorium. Kalau proses penyatuan itu tidak berhasil, ya tidak akan menjadi embrio, istilahnya gitu. Jadi itu sebenarnya masa-masa genting juga gitu loh. Udah, nah pada saat itu tanggal 12 April jadi kado yang indah karena ternyata kami berhasil membuat embrio dan April itu dijadwalkan untuk eating. Dan alhamdulillah berhasil. Oke, waktu itu lo tahu pas ulang tahun ya, berarti kan itu kado terindah untuk ulang tahun lo selama ini. Tentunya waktu itu kan belum ada Tatiana sama Bima ya. Jadi bagi lo pada saat itu udah paling top tuh, setelah menikahi Surya udah paling top lagi, the next top gift gitu dari Tuhan ya. Ketika ada itu, nah biasa nih manusia, lo sempat ada ragu nggak? Mbak, bener nih, jangan salah nih atau apa nih, kan manusia suka begitu tuh. Atau lo udah over the moon, udah happy banget, oke, enggak, ini pasti bener. Lo udah, dalam hati lo udah tahu sebenarnya, kalau orang bilang insting, tapi kalau gue percaya itu sebenarnya Tuhan sudah berbicara di hati lo gitu, udah bilang, Cynthia, ini yang saya janjikan dari dulu. Bener. Jadi gini, gue selalu share kalau ada orang bertanya IVF journey gue ya, jadi pengalaman bayi tabung. Bayi tabung itu selain ya kita menyiapkan si tabungan, dananya, kedua adalah mental. Karena itu tidak mudah ya maksudnya. Nah, pada saat itu yang gue bilang tadi, mungkin karena posisinya kita udah di tahun ke-7 waktu itu, ke-6 mau ke-7. Terus kita udah pasrah. Jadi waktu pas, Sophie percaya nggak, gue tuh waktu pas ngelakuin IVF itu, gue bukan tipe yang kepo mencari tahu IVF itu prosesnya apa aja sih. Jadi gue tuh sengaja, gue bikin gue blank, bener-bener kayak kertas putih, gue ya udah ikutin aja. Biar no expectation. Jadi, ya. Yes. Jadi, nah, gue tuh selalu menyarankan sama teman-teman yang mau IVF, kalau mau ikutin ala pengalaman gue. Jadi jangan cari tahu banyak, justru itu nanti yang bikin stres. Seandainya gue saat itu tahu, oh abis ini OPU terus IT, karena setiap layer prosesnya itu tuh memang kayak kita ujian, nunggu hasilnya apa. Karena ketika nggak lulus di satu step itu nggak bisa lanjut. Ulang lagi dari nol. Ulang lagi dari nol.
gitu. Jadi Oke. waktu pas, oh ya, IT. Jadi kalau Sofi tadi pertanyaan gitu, gue terus terang pada saat itu ya bersyukur. Oh bersyukur, alhamdulillah embrionya jadi. Berarti nanti yang ke depan ya nanti kita serahkan aja. Nanti lain lagi Gue- gitu loh. Misalnya ya gue Gue seneng benar-benar deh sebenarnya pasrah. moral of the story sampai di sini yang gue tangkap adalah kalau udah naruh kepercayaan kepada Tuhan, kalau udah minta emang harus 100% ya Tia. Nggak bisa 99,9 naruh terus habis itu masih oke Tuhan, tapi 0,1 gue tetap mau pegang kendali ya. Gue tetap pengen over kepo, gue tetap pengen tahu over detail, tahu step-stepnya. Itu kan sering banget kita lakukan, gue apalagi ya, Miss OCD. Udah naruh kepercayaan, udah taruh iman, abis itu suka, aduh tapi kan gue pengen tahu gitu loh. Sampai suatu hari ada satu pengalaman dalam hidup gue yang kayaknya ngejedung banget di kepala gue. Satu kalimat yang gue ingat waktu itu muncul di dalam hati gue dan gue ingat banget dan gue yakin sih ini Tuhan yang ngomong. Dia ngomong gini, apa yang kamu sudah mulai dengan iman, jangan kamu nodai dengan keraguan. Down. Bener. Ya kan? Bener. Terus juga. Ya. Jadi gue tuh saking memang itu tadi gue nggak kepo nggak cari tahu tapi niat doa minta. Gue tuh sampai gue ingat banget izin sama manajemen B3 aja gue cuma izinnya 2 minggu. Gue lupa kan kalau nanti gue berhasil itu kan izinnya bakal lama. Iya. Jadi saking gue fokusnya ya udah yang di depan mata dulu deh gitu ya. Bismillah gitu kan. Jadi gue nggak yang oke, gue udah kepikiran kejauhan nanti kalau gue hamil enggak no Ini gue plan enggak. A, plan B, plan C gitu. Gitu. Jadi ya udah inget banget gue cuma minta izin gue izin waktu itu yang gue jalanin juga gue minta maaf tentunya sama orang tua keluarga sebelum mulai program nih sama temen-temen apa iya gue lagi pada saat itu gue moodnya tuh kayak kalau orang mau naik haji gitu loh kayak minta maaf semua kayaknya mau melakukan satu ibadah sesuatu yang besar dalam tapi hidup memang itu gue, ibadah gitu ya. dong. Iya terus udah gue terus minta izin cuma 2 minggu itu gitu kan karena si 2 minggu itu kan proses yang awal kan ketika kita setelah IT itu nyebutnya tuh istilahnya 2-week wait. Aduh, itu enak banget Sofi, kayak lagi nunggu apa ya hasil. Sedep ya. Sedep banget. Tapi ya itu karena memang sudah niat pekerjaan gue izin tinggalkan si bisnis kuliner nasi kepel juga gue minta tolong sama ada sahabat kita juga tolong ya gitu. Pokoknya gue waktu pas memulai program itu kerjaan gue ya tiap hari tuh cuma makan sehat, hati senang, ibadah. Ibadahnya tuh, waduh, bener-bener yang, udah pokoknya kayaknya sebenarnya lo udah melakukan semua hal tuh hati senang, makan sehat untuk tubuh. Hati senang, itulah jiwa lo. Jadi pikiran lo nggak usah diisi yang macem-macem kan, itu jiwa. Dan ibadah, yaitu hubungan lo dengan pencipta lo juga diberesin. Gila, itu udah rahasia apapun permasalahan di muka bumi ini sih sebenarnya. Tia, lo sadar nggak sih lo melakukan itu pada saat itu sebenarnya whatever problem harusnya bisa kita lewati dengan yang lo lakukan itu. Nggak hanya untuk bayi. Jadi gue kadang-kadang ya itulah ya. Benar, itulah manusia tuh ya gitu ya. Kita tuh kan yang susah itu bertahan. Bagaimana bertahan menjaga supaya bisa konsisten sama suatu keadaan sama. Jadi gue tuh kadang-kadang kalau lagi ya ini kayak kemarin pandemi ya, pasti semua orang adalah mau dibilang enggak, gue oke, tapi enggak lah. Pasti di alam bawah sadarnya dengan perubahan yang terjadi pandemi ini ya. Nah kemarin pun gue rasanya gue nggak stres, tapi ada satu masa gue tiba-tiba kulit gue sensitif, Bo, kayak alergi. Padahal gue nggak salah makan. Terus pas gue ngobrol sama dokter, katanya lagi pikiran enggak kok. Ya itulah alam bawah sadar kali ya. Gue tuh suka bukan ngiri ya, maksudnya gue flashback ke masa-masa yang gue lagi proses hamil itu, karena aduh. Iya. Itu yang tadi lu bilang tadi itu emang
indah banget pada masa itu, tapi setelah Karena maksudnya imbang itu karena sekarang, balance sebenarnya, ya. Indah iya itu karena sama balance kayak sebenarnya. bener. Dan gue tuh kan emang meminimalisir pikiran kan, karena kan gue nggak mau Hmm, banyak pikiran, nggak ada target uh-uh. macam-macam. Pokoknya Nggak gue ada, cuma iya, tugas gue makan sehat, hati senang, udah iya, sama ibadah, minta iya, sama yang memang mau memberikan gitu. iya, Kalau iya, kalau kita iya, hari-hari kan, Bo, pikirin besok anak makan apa, terus ini kayaknya persediaan bahan bakar rumah tangga ini udah harus kerja lagi nih apa kan bercabang, hmm, Sof. iya. Padahal Jadi kalau kita ibaratnya lihat, uh-uh. duniawinya ya kita harus tetap ada pikirin kan kalau Iya normalnya. betul, Tapi pada iya, saat itu yang pas gue hamil apa program hamil, gue bener-bener kayak ya udah orang berserah aja ya. yes, Pokoknya gue ikutin. itu Nah, nikmat banget mungkin loh. itu rumus itu tuh menurut aku tuh harusnya kita bisa contoh ya teman-teman yang baru saja Ya, menyimak. Kamu sedang menyaksikan Sofina Talks hari ini bersama Cynthia Lamusu. Kita lagi bicara waktu dulu Cynthia menikah, terus baru ya, tahun ke-6 start untuk mencoba program IVF sampai akhirnya tahun yes, ke-8 baru diberi anak. Kita lagi bicara soal apa yang dilakukan Cynthia pada saat dia memutuskan mengikuti IVF itu. Jadi istilahnya sebagai manusia ada ikhtiar gitu ya, ada usaha. Namun lo tetap berserah karena lo percaya Tuhan itu baik no matter what gitu. ya, Dan didukung juga oleh suami yang luar biasa. Dahsyatnya menurut gue Surya yang mengatakan ya udah kalau emang rencana Tuhan kita nggak dikasih anak ya kita akan menua bersama. Itu semakin kayaknya membuat lo juga nggak ada tanpa lu sadari nggak ada pressure sehingga akhirnya ya, benar. apa sih yang harus dikhawatirkan gitu ya kalau mau di simplify tanpa bermaksud mengentengkan permasalahan kayaknya rumus Cynthia bisa kita pakai deh di pandemi sekarang yang penting makan itu sehat hati senang dalam arti pikiran tuh nggak usah kemana-mana lah kita yang Ya, punya kontrol nih pikiran misalnya baca WhatsApp chat teman-teman yang suka kirim-kirim link-link ini itulah ini itu ya kagak usah diklik kali ya itu kan juga kontrolnya ada di kita ya, gitu benar, terus benar. mungkin main sosmed juga kita batasi ini sih pikiran gue sendiri ya kayaknya apa sih yang Ya, dari pengalaman lo yang bisa gue pakai sekarang dan yang paling penting adalah hubungan kita dengan pencipta kita dengan Tuhan itu baik yaitu melalui ibadah sebenarnya lo udah memberi kita jawaban untuk pandemi ini lo Tia lo sadar gak? amin, amin, insya Allah. Iya Sama kan? buat diri sendiri juga itu kan. Tapi emang Mm-mm. iya sih kalau kita sekarang ngomong pandemi kemarin tuh eh apa ya, waktu pas awal-awal pandemi itu kan Surya sebenarnya sempat ada tawaran gitu ya. Ini apa? Ini Oh anak-anak lo dong, pas baru lahir. my God, tadi Ini pas kan gue habis tantangan nunduk. berikutnya nanti kita akan bicarakan. Iya, iya, iya. Aduh, 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 Terus aduh. Surya dapat tawaran itu syuting. Ya, terus bukannya mau nolak rezeki waktu pas awal itu tuh bulan apa ya kemarin tuh bulan Mei ya. No, April, April. Terus gue tidak mendukung Sof waktu itu. Jadi yang boleh nggak, jangan dulu deh. Kita kan nggak tahu nih kondisi ini gitu ya. Karena gue berpikirnya ya udah rezeki bisa nanti. Insya Allah kalau Tuhan bilang rezeki kita ya rezeki kita gitu kan gimana. Terus satu yang menghadapi pandemi yang kemarin tuh, gue bilang gini, udah kita nggak usah panik soal wah mau cari apa, Mata pencaharian. cari pendapat ya seperti apa. Tapi minimal yang harus disyukurin tuh minimal ya kita sehat, terus masih bisa makan kayak gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi ya minimal kayak gitu dulu Sof, karena kalau kita mikirnya kebanyakan juga masalah ini kan memang situasi baru ya. Seluruh dunia dibuat untuk apa ya kayak beradaptasi dengan situasi baru ini gitu loh. Jadi Dan ya, mau kita memelankan mikirnya langkah yang sih kalau menurut gue. Nggak cuma adaptasi benar, itu, mau memelankan langkah. Kita ini udah terlalu benar, cepat geraknya. Lah handphone aja bisa, satu buah gadget handphone itu bisa buat texting, bisa buat update, bisa buat ngecek kabar terbaru, bisa buat ya, nelpon, bisa buat foto, wah itu aja begitu banyak fungsi dalam satu gadget. Gimana coba
manusia zaman sekarang itu kita harapkan untuk bisa fokus pada satu hal. Nah itu loh menurut gue di satu sisi memang rezeki ya, memang anugerah ya, dapat handphone yang bisa macem-macem atau gadget, laptop, tablet, whatever it is. Ya, apalagi sekarang anak-anak sekolah online lah, segala macem. Tapi di satu sisi juga dia ada sisi apa ya, datang sebagai ujian sih menurut gue. Karena kalau kita nggak bisa kontrol itu benda mati, dar. Bener. Ya nggak sih? Bener banget. Sama kayak waktu lu dulu mengontrol diri untuk hati senang itu. Lu nggak mau tahu kabar di luar apa, pokoknya gue mau makan sehat, gue mau ibadah, udah itu aja. Nah itu tuh menurut gue yang luar biasa banget. By the way ini ada yang namanya Maya Lamusu, ini kayaknya kakakmu ya? Betul sekali. Hai Mbak Dia Maya. Dia di Belanda. Di Belanda ya, di Belanda. Belanda dia. Iya. Ini ada yang bilang slow living ya, jadi bisa bersyukur sama Tuhan karena kebaikannya. Betul, karena kalau kita kurang slow hidup ini, suka lupa ya bersyukur ya. Padahal hari gini apa sih harta yang tak ternilai? Kesehatan lo menurut gue. Zaman pandemi gini, lu agak sentrup dikit aja, langsung pasti pikiran kemana-mana. Aduh jangan-jangan, aduh jangan-jangan. Batuk pilek Ya kan? langsung parno ya, Bo? Aduh jangan-jangan, terus dikit-dikit karena jangan-jangan terus jadi curiga sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak, loh kok gue ada gini-gini loh kok padahal mentang-mentang Tuhan nggak punya, dalam tanda kutip nggak punya hak bicara, terus kita seenaknya gitu ya curiga sama Tuhan. Ya itu ya manusia. Nah pas lahir itu kan juga nggak langsung honeymoon kan hidup lo. Kalau nggak salah kan Bima sempat harus stay di rumah sakit kan? Karena lahir prematur apa gimana? Aduh, itulah Sofia. Jadi Tuhan tuh kan si ganteng. Ya, Tuhan tuh menurut aku sangat-sangat baik. Itu tadi yang lu sebutkan di awal, pengertian anugerah. Yes, aku setuju itu. Jadi berarti kita sebenarnya nggak layak, tapi kita dilayakkan oleh Dia gitu ya. Tapi kan berarti untuk aku pribadi ya, aku menilai berarti Tuhan sudah sangat baik sama aku karena aku termasuk yang dipilih untuk menerima anugerah itu. Dan tapi Tuhan ternyata kasih ujian lagi buat kami. Jadi setelah kehamilan itu trimester 1, 2 itu gue nggak ada masalah. Ya. Masuk trimester 3 sudah ada info dari dokter bahwa Bima ini yang di foto ini bayi janin laki-laki kami pada saat itu masih dalam perut kan. Kayaknya ada masalah nih karena berat badannya stuck. Tidak naik. Nah, dari situlah dimulailah roller coaster itu ya, karena dokter udah bilang siap-siap nih bisa kalau dia tidak bertumbuh dengan baik, kita lahiran lebih awal ya, karena lebih baik kita besarkan di luar daripada di dalam, dia tidak dapat asupan makanan dengan baik, karena plasentanya bermasalah. Udah, dan ternyata bener, gue preeklamsi kan. Nah, karena prematur itu kelahirannya belum cukup bulan, 33 minggu, jadinya lah anak-anak transit di NICU. Gitu. Dan jadi memang Bima betul ya itu sesuai 33 hari. Ya, 33 hari di dalam NICU. NICU. Tatiana cuma 14 hari. 14 hari. Ini Tatiana. Mereka ini nggak satu telur ya? Berarti ya? Tidak, 2 embrio. Lucu ya, gemas banget. Makanya mukanya kan nggak sama, kembarnya sama papa mamanya. Satu papa satu mama, emang bener. Apa namanya ini non fraternal twins ya, itu ya istilahnya ya? Iya, pokoknya dari 2 telur ya. Jadi nggak identik. Iya, ini dari tadi ada banyak yang komen juga Tia, katanya aku suka sedih kalau nonton orang IVF karena aku gagal. Nih, aku senang nih jawaban dari kita Laras. Dia bilang bukan gagal, belum, anugerahnya belum sampai. Jadi harap bersabar. Seperti yang tadi Tia sempat ucapkan di awal, jawaban Tuhan kan selalu 2 ya. Either memang anugerahnya belum waktunya sampai, atau dia akan memberikan hikmat buat kita untuk memahami ini sebenarnya apa. Seperti tadi Surya sempat bilang ke Cynthia ya, kalaupun enggak ya sudah,
Tuhan tetap baik, kita akan menua bersama. Dan di saat itulah menurut gue lo sangat menyenangkan hati Tuhan sih. Itu gimana ya, kita aja nih orang tua ya, kalau misalnya nih anak lo kan biar kata baru 4 tahun pasti udah bisa bangkang dong, kecil-kecil juga ya kan, Oh namanya juga manusia ya kan. Ya. Sorry ya, ini Bali lagi panas-panasnya nih, ini jam segini lagi tuh lihat tuh, lagi keren. mataharinya. Jadi apa Istilah anak namanya, sekarang tuh kecil-kecil juga cahaya ilahi. apa gimana? Istilah anak sekarang cahaya ilahi itu tuh. Kalau mau foto Terus dipakai ya. foto-foto gini ya. Yes. No caption, caption this. Jadi balik lagi ke anak kecil-kecil juga udah bisa bangkang umur 4 tahun ya. Jadi apa ya, menurut gue kalau ada suatu saat lo kan pasti sayang anak lo kan, mau apapun juga namanya anak sendiri lo pasti sayang. Mau dia lagi bandel juga lo tetap sayang kan. Tapi di saat dia bisa patuh, pasti lo lebih dahsyat lagi rasanya, pengen lo tumpahin ke dia semua yang lo punya, iya kan? Yeah. Itu loh yang gue percaya tentang Tuhan terhadap kita. Dalam keadaan terburuk kita nggak bisa patuh sama dia pun, menurut gue, dia tetap sayang sama kita. Dia tetap Tuhan yang maha pemaaf, maha pengasih, maha pengampun. Tapi kalau kita bisa patuh dan mau nurut waktu dia, sabar, pasti ada deh orang kita aja yang manusia bisa ngasih anak kita, nggak sih? Apalagi dia ya yang nggak terbatas. Bener, Sof. 33 hari itu berarti lo menyusui si Tatiana di rumah tuh, si Bima gimana tuh waktu itu? Itulah, pompa. Jadi itu masa-masa itu juga tidur cuma 3 jam. Karena, jadi gini, gue tuh ASI gue tuh bukan yang membludak banyak banget. Jadi cukup aja. Waktu itu tuh, ya itu, jadi misalnya pompa, habis mompa untuk Bima, terus Tatiana bangun gitu ya. Terus dan itu tuh karena gue tidak banyak asinya, jadi tuh mompanya tuh cukup cuma misalnya buat 1 kali minum atau enggak 2 kali minum. Kan dia kan sehari tuh per 3 jam kan minumnya waktu masih di NICU, walaupun masih sedikit cc-nya kayak gitu. Jadi kebayang banget ya waktu itu tuh. Tapi gini, lagi-lagi hikmah positif yang gue dapat waktu itu ya. Jadi waktu pas pulang ke rumah pertama kali kan tidak bawa anak sama sekali. Kamar udah dihias apa segala macam. Tiba-tiba hari ke-6 setelah melahirkan kan, terus gue pulang ke rumah. Iya. Ada tuh gue sharing video, kita bikin vlog gitu deh. Iya, papa, mama segala macam. Terus setelah 2 minggu, gue ikut nangis soalnya. Setelah 2 minggu baru Tatiana. Jadi itulah Tuhan lagi-lagi baik banget ya. Kayak ngasih lu ini ya, step ya. Kayak ngasih langkah. Bener, jadi gue tuh disuruh belajar sama 1 anak dulu. Karena kan kebayang kalau gue langsung 2 anak, gue pasti, karena Tuhan tahu kapasitas gue, kondisi gue yang kurang multitasking ini, Sofi. Jadi gue pasti kan panik gitu loh. Jadi gue latihan sama 1 anak. Jadi sehingga waktu pas Bima pulang setelah 33 hari, tepat tanggal 22 Desember hari Ibu, alhamdulillah. Jadi gue udah gue sudah tahu ritmenya bagaimana. Dan kebetulan mereka juga walaupun kembar punya karakter yang berbeda. Nah tuh, jadi kadang-kadang tuh ngerti banget deh. Tatiana tuh abis nyusuin, jadi mereka tuh kayak bergantian. Jadi nggak berbarengan yang kan ada ya, misalnya bayi, walaupun bayi udah kelihatan ngototnya gitu kan, misalnya ngotot, tangis, panik dua-duanya. Ini enggak. Jadi pada saat Bima pulang tuh, mereka tuh kayak itu, ntar siapa yang nyusuin dulu, terus Bima tidur gitu ya, Tatiana tidur. Jadi kayak bergantian. Jadi pas udah dua-duanya pulang tuh, gue udah nggak panik, bener-bener yang udah tahu flowingnya gitu deh. Gue sebagai orang luar melihatnya adalah Tuhan tuh nyiapin kado buat lo, buat kita semua lah, apapun anugerah yang dia mau kasih ke kita, itu tuh bukan cuma yang kita doakan, kita mau yang dikasih, tapi karakter kita juga dibina, disiapin,
supaya kita bisa menikmati anugerah itu. Yang paling menyakitkan menurut gue bukan hanya berhenti di apakah kita menerima anugerah dari Tuhan apa enggak, padahal Tuhan mengirimkan anugerah setiap hari ya, kita bisa bernafas, kita bangun, kita masih bisa makan ya kan, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nyeri. Tapi menurut gue adalah ketika lu terima sebuah kado, gift, terus lu nggak bisa menikmati, itu lebih menyakitkan loh. Kayak lu bingung gimana ya menikmati ini ya. Sementara semua orang ngelihat kita kayak, I want that, gue mau itu. Sementara kita kayak, oke, makasih ya, makasih, thank you ya. Tapi kayak bingung cara menikmatinya, ya kan? Benar. Dan waktu anak-anak pulang itu kan juga perjuangan belum berhenti, Sofi. Iya. Jangan lupa ini kan 2 anak bayi prematur loh. Treatmentnya beda dengan anak normal. Iya. Dan kecil, megangnya juga harus hati-hati. Yes. Jadi waktu masa pandemi awal-awal yang tidak keluar rumah dan hashtag di rumah aja itu, gue udah nggak. Lu udah alami. Karena gue sudah gila. Luar biasa. Gue sudah melakukan itu pada waktu masa anak-anak steril. Itu gue nggak terima tamu. Gue nggak terima tamu selama 5 bulan. Iya. 5 bulan gue nggak terima Mental tamu. lu udah gitu tertempa kan. ya. Yes, 5 bulan tuh nggak terima tamu. Terus orang Widi tuh datang tuh anak-anak udah umur berapa ya? Udah 3 bulan deh kayaknya deh. Itu pun ya udahlah, saya kan teman dekat ya gitu. Keluarga pun lingkaran dalam. Datang. Oh, Mama Dona datang juga anak-anak pas udah 3 bulan tuh ya. Masih ada nggak Mama Dona? Tadi gitu. ada Dona. Jadi nggak semuanya terus tiba-tiba gue boleh liatin anak-anak, enggak. Dan kan gue maksudnya sharing juga kan, cerita mereka tahu lah riwayat si prematur ini kan. Jadi orang gue dari rumah sakit aja nggak terima tamu kok. Nggak terima tamu. Jadi gue ya bikin pengumuman lah gitu kan, WhatsApp, sorry apa segala macam. Pokoknya di rumah tuh udah menerapkan yang sama seperti sekarang kondisi pandemi ini. Banyak cuci tangan di rumah saja, pakai masker. Betul, semprot-semprot bersih-bersih. Air purify ya. Air purify, Air purify ya itu betul. Sudah punya dari waktu awal. Jangan berada di tengah gerombolan atau kerumunan ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget ya. Lu padahal nggak itu itu tahun 2000 berapa tuh Tia? 2016. 2016 Desember ya, Desember. Karena anak lahir 20 November. Pasti lo nggak punya bayangan kalau 4 tahun kemudian lo harus alami hal yang sama, tapi satu dunia ikut steril bersama lo ya. Tuhan bahkan udah menyiapkan karakter lo. Ini kalau gue mau, teman-teman coba ya, flashback sedikit. Apakah menurutmu Tuhan sudah menyiapkan kamu untuk situasi yang seperti sekarang ini? Coba inget-inget aja dulu, karena kalau di keluarga gue, 2016 lo melahirkan. 2016 kita sekeluarga pindah ke Bali semua. Karena satu hal dan yang lainnya di mana kita merasa kita harus mengeratkan lagi value keluarga kita, dan bila untuk keluarga kita, bila kita tetap di Jakarta, kita agak sedikit sulit untuk fokus kepada anak-anak yang jelang remaja. Ini anak gue ntar lagi 17 tahun nih, yang nomor 1. Jadi kalau dulu tidak kita lakukan hal itu, maka bagi kami at least, gue tahu kok karakter gue kayak apa. Gue tuh bisa multitask, nanti yang ada urusan anak gue multitasking juga, padahal dia sedang butuh-butuhnya gitu ya. Nah, waktu kita pindah ke sini kan kita juga kayak orang di rumah aja sebenarnya. Mau keluar nggak ada teman. Dan anak-anak lu juga homeschooling kan? Iya. Jadi kita udah homeschooling dari kecil, sebelum pandemi udah belajar sendiri di rumah. Terus aku belajar menjadi ini dalam keluargaku ya, nggak berarti harus diterapkan di keluarga orang lain ya. Aku belajar menjadi istri yang lebih patuh, yang lebih mau slow down, dan bentukan itu Tuhan tempa gue lewat, lo harus belajar masak harus lebih bisa belajar masak, lo harus belajar lebih untuk tahu psikologis anak-anak, lo harus belajar untuk lebih mengalah ketika
lu ada di Bali jauh dari Jakarta, suami lo yang gue kasih kerjaan terus karena dia yang menafkahi keluarga. Dia yang syuting, dia yang tour. Gue sih di rumah ya happy ya, namanya suami dapat Iya. rezeki. Tapi karena kita berdua sama-sama di dunia entertainment, nggak bisa gue pungkiri. Ada saatnya kalau gue lagi confidence-nya turun, langsung nggak pede gitu, kayak kok dia doang yang dapat job mulu, gue kan juga pengen dandan, pengen halo-halo, pengen bawa mic bertahun-tahun. Itu gue kayak stay at home aja, hello gitu ya. Jadi bener-bener yang apa ya, menurut gue sih itu bentuk Tuhan udah menyiapkan keluarga kita tanpa gue sadari ya. Mirip kisah lo, cuma lo lewat bayi. Ini kan anugerah. Ini teman-teman, gue nggak tahu ada nggak yang udah mengalami itu juga bertahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya kalau lu pikir-pikir, iya juga ya. Sebenarnya Tuhan udah nyiapin gue nih buat ini. Entah mungkin dengan tiba-tiba lo lebih pintar nabung ya, sehingga sekarang mungkin ketakutan lo akan resesi ini tidak seperti orang pada umumnya, atau apapun lah, apapun. Pasti ada kalau mau diinget-inget. Jadi ketika dengar ceritanya Tia soal ini, gue merinding sih Tia. Terus terang aja gue merinding. Nah ketika sekarang lo terapkan ke pandemi ini ya, ini udah nggak not just the virus anymore, udah bukan masalah penyakit lagi nih, ini udah masalah ekonomi juga. Apa yang lo terapkan sekarang dari pelajaran lo yang sebelum-sebelumnya? Itu tadi, jadi nggak mau terlalu banyak apa ya, bukan mimpi ya. Ya maksudnya gini loh, kita kan memang tahu ini perubahan di dunia terjadi ya, gitu. Tapi minimal itu tadi, gue selalu menerapkan bersyukur apa yang Tuhan sudah beri, kemudian berani melangkah itu, kita kan kemarin tuh walaupun kelihatannya masih hitungan bulan, 6 bulan ya, tapi itu pasti membawa perubahan di bawah alam sadar kita ya semua. Kita sempat mati gaya, sempat jadi mati gayanya itu tuh nggak terima nggak ada pekerjaan dan lain-lain, kemudian sempat pokoknya stuck lah di rumah gitu. Nah itu kan perlu waktu, Sofi. Jadi kayak contoh deh, kemarin yang gue sempat curhat juga malu kan, si usaha gue nasi kepal sempat berhenti selama pandemi. Betul. Nah itu kan gue harus tanda kutip mencambuk lagi nih energi semangat gue untuk ayo gitu kan, berani melangkah untuk patahin rasa takut, rasa ragu, rasa males kita kan, yang kemarin tuh sempet ya itu tuh, makanya ya sekarang betul akhirnya kan banyak juga kan mulai nih berjalan kan roda perekonomian dengan bentuk-bentuk baru ya kan, ya kayak sekarang kita tampil kayak lu MC mungkin tadinya off air, sekarang coba lihat kan bentuknya webinar lah ya kan kayak gitu-gitu. Jadi nah di dalam rumah tangga kita juga, gue sih akhirnya jadinya memang ya itu tadi, tetap jaga spiritnya, bersyukur karena itu yang bikin kita, kita tidak panik. Jadi ketika misalnya gini, contoh deh, pasti semua orang sama lah ngelihat angka di buku tabungan. Ya kan? Nomor satu, biar kita nggak panik, ya itu tadi, bersyukur masih ada gitu ya. Gitu. Jangan tapi tinggal segini, enggak, bersyukur masih ada. Bersyukur ada angkanya, bersyukur ada bukunya. Ada angka, betul. Itu satu. Kedua, yaitu bersyukur kita masih dikasih sehat. Dengan sehat berarti kita masih bisa mencari, berusaha kayak gitu. Jadi udah itu sih Sofi. Jadi ya memang pandemi ini mungkin banyak membuat orang punya berpikiran baru ya gitu. Untuk gue pribadi ya gitu tadi. Gue jadi tadi istilahnya Sofi, slow ya. Jadi semua orang slow. Ya itu tadi, jangan terlalu banyak minta dulu deh lu gitu ya. Lu nikmatin aja gitu. Menikmati. Ya, jangan-jangan Tuhan kasih kita istirahat serentak seluruh dunia itu,
Itu Iya. karena kita kemarin-kemarin kebanyakan banyak gaya, Bu, banyak minta. Iya. Belajar dulu Iya kan? memelankan ritme. Ngomong-ngomong soal Iya. belajar memelankan ritme, emang hadiahnya hari ini pas banget nih. Slow cooker. Jadi masak Nah, aja lu harus tuh kan. slow. Tuh. Slow Bisa tuh. gitu ya. Kalau Bisa slow, pas ya. intisari gizinya kan malah banyak tersimpan kan. Iya, Lebih bener. berisi. Iya, nggak berarti kalau masak cepet salah. Cuma ada saatnya, Mm-mm. cobalah kita masak lebih slow, ya kan? Nah, nggak cuma speednya aja, tapi mungkin juga lewat sebuah perangkat atau peralatan yang bisa membantu kita, yaitu slow cooker. Jadi hari ini, teman-teman dari Russell Hobbs akan memberikan satu giveaway untuk satu orang yang akan mendapatkan ini. Dan saya berdoa semoga yang mendapatkan yang memang butuh penghiburan. Dan Yes. hadiahnya, biasanya kita undi nih Tia, cuma hari ini aku nggak mau undi karena menurut aku apa Jadi- yang jadi Tia gimana? share ke kita hari ini terlalu penting, nggak boleh dilewatkan. Aduh, Walaupun aduh. nanti ditayangin ulang sih, tapi gue pengen Iya, teman-teman iya, kalau iya. denger live itu gimana gitu rasanya. Jadi aku kasih pertanyaan, nanti mungkin Tia yang pilih ya. Siapa Oh, boleh gitu? Tia boleh Aduh. pilih yang mana aja. Di tahun keberapakah Cynthia dan Surya memulai perjalanan IVF-nya, dan di tahun keberapa mereka akhirnya dikaruniai buah hati? Silakan dijawab sekarang. Kita tunggu. Nanti Tia yang Jadi pilih. mereka Ini jawab di sini. Jawab di sini Ya. nanti aku tinggal pilih gitu. pilih aja. Gitu. Oke. Jadi itu tadi si slow cookernya ya, udah aku tunjukin. Nih, dia. Jadi dia ini 6 liter, teman-teman. Boleh dilihat, bisa masak macam-macam. Tuh kalau Tia tuh sering tuh pasti tuh orang Makassar masak sop konro. Pakai ini nggak? Pakai slow cooker nggak? Gorontalo. Oh, Gorontalo ya? Tetangganya pakai slow dikit cooker nggak? Makassar. Kalau Gorontalo tuh ada namanya kuah bugis. Ini aku udah mulai milih nih. Ini udah mulai banyak. Boleh. Pilih. Tahunnya atau tahun keberapa? Nih banyak yang Tahun keberapa mulai IVF, tahun keberapa dikaruniai anak. Kamu yang pilih ya. Terserah Oke. mau yang mana boleh. Duh, ini cepet sekali ya. Ini tuh. Dini Setianingsih. Dini Setianingsih. Coba aku lihat sudah Iya, jawabannya dipilih betul. oleh, tunggu mana Dini? Ini mulai hamil atau mulai Gua IVF. jadi bingung. Mulai IVF kan? Mulai start IVF, terus Kemudian? dapat anaknya tahun berapa gitu. Oh, berarti 2 jawaban dong ya? Iya, tahun keberapa sama tahun keberapa? Lu pilih siapa? Iya, benar dong. Bener. Ini Siapa kan mulai namanya? IVF-nya. Ini Dini Setianingsih. Coba gue kok nggak nemu ya Dini Setianingsih. Tunggu ya teman-teman, karena aku harus lihat namanya. Supaya, mana. Gimana spellnya sih? Spellingnya gimana? Sofi, Apaan? maaf kok gue jadi keder ngitungnya. Ya, maaf ya. Salah ya? Iya, jawabannya itu salah dikit dia. Oke. Jadi yang cari yang jawaban lain. yang jawaban pertamanya salah, jawaban keduanya benar. Oke, lu cari yang dua-duanya dong. Jadi lain ya. Oke, ini nih. Satu lagi, ini yang lebih tepat. Dua Priyani. Siapa? Dua Priyani. Dua Priyani namanya. Ya. Gimana ngejanya? DWAPRIYANI. Oke, Dua Priyani, kamu berhasil mendapatkan hadiah dari Russell Hobbs berupa slow cooker. Jadi Tolong saya kan di aku DM. mulai IVF di tahun ke-7 kan, terus hamil. Nah, melahirkan dapat Tatiana Bima benar November 2016. Oke, berarti tahun ke-7 ya. Berarti tadi kamu sepanjang cerita kamu juga lupa-lupa ingatan, salah ya tahunnya. Sehingga emang orang itu yang tepat tuh yang harusnya dapat hadiah. Gile ya bisa gitu. Enggak kan, maksudnya gue mulai yang insem itu kan tahun ke-6. Tapi IVF-nya di tahun ke-7 dong. Oke, ya Kan itu dia maksudnya. hamil. Iya. Itu dia maksudnya kan ketika tadi bercerita semua orang berasumsi tahun ke-6 itu udah start
IVF. Oh, iya. Sementara sebenarnya inseminasi dulu. Sehingga jawaban dia yang tadi ini either emang dia nyimak banget si dua Priani Yes, ini, yes. atau emang salah terus tapi harus dia yang dapat tuh hadiah hari ini. Iya, iya. Luar biasa. Betul, Gile, betul. Selamat gile. ya, dua Priani, rezekimu sore hari ini. Rezekimu hari ini. Slow Dan juga cooker. DWA ya tadi ya. Coba ya aku Ya, cari ya. DWA Priani. Oke, DWA Priani ya. Coba ya. Rangga, oh ini dia. Ini dia. Aku harus screen capture dulu. Yes, supaya aku punya bukti. DWA Priani, tolong DM saya jangan lebih dari 3 kali 24 jam supaya alamatnya bisa saya dapatkan dan nanti slow cookernya akan dikirimkan. Sementara untuk Mama Tia mendapatkan sebuah air fryer 3,5 liter dari Thank you Russell Hope. Aduh, Seneng ya? anak-anak tuh seneng banget makanan yang kriuk-kriuk. Yang Kriuk-kriuk. garing-garing, goreng-goreng. Ah. Jadi gue memang sering menggoreng. Nah, kalau pakai air fryer ini kan lebih sehat ya. Iya, lebih sedikit minyak ya. Lebih Tia, thank you sedikit banget ya buat Thank you, waktunya. Russell Hope. Terima kasih Sama-sama, banget Sophie. untuk kisah-kisahnya yang di-share ke publik hari ini. Walaupun gue tahu lo mungkin udah pernah berulang-ulang menceritakan, tapi hari ini lo bersedia mengulangi lagi. Terima kasih, pasti banyak banget yang terbantu dengan sih hari senang ini, Tia. hati, dengan senang hati. Thank you, Thank you ya, Sophie. Tia. Thank you, teman-teman Sampai Sophie ketemu ya. Navitok. Sama-sama, sayang. I love you. Nama Bye, Tia. Sophie. Love Bye. you more, dah. Bye-bye. Oke, sebentar kita ya biar Tia leave dulu. Itu dia tadi Cynthia Lamusu dan kita sudah mendengarkan pengalaman dia langsung mengenai bagaimana dia memaknai anugerah dalam hidup ini. Memang anugerah itu adalah sesuatu yang spesial ya menurut saya. Kita sebagai manusia selalu merasa kita layak. I deserve this, I deserve this. Padahal sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan untuk layak menerima sesuatu yang begitu besar dari Tuhan? Apapun bentuk anugerah itu. Termasuk salah satunya adalah kesehatan kita yang Tuhan berikan setiap hari. Jadi ketika kita tahu sebenarnya kita tidak layak, bukan rendah diri ya, tapi kita tahu sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan tetap memberikannya, itulah termasuk kasih-Nya, juga pengampunannya, semua hal yang sudah saya bicarakan tadi dengan Cynthia, disitulah kita tahu bahwa anugerah itu sudah hadir. Wow, thank you so much guys. Hari ini sudah bersama-sama dengan saya di Sophie Nafi Talks. You are loved. Dan juga terima kasih buat teman-teman tadi dari Russell Hobbs yang sudah memberikan 1 slow cooker untuk DWA Priani. Jangan lupa DM saya. Sementara itu di hari ini saya Sophie Navita harus undur pamit dulu karena udah waktunya saya masak buat keluarga saya makan malam. Sampai bertemu lagi minggu depan di Sophie Nafi Talks. You are loved atau bahasa Mandarinnya Ni Pei Ai. Bye. Bye bye. God bless you.